Satu, dua, tiga. Salam sehat Sobat Internet semua. Kali ini saya bersama narasumber kita, Pak David. Kali ini kita akan membahas tentang peralihan hak atas tanah, khususnya hak tanggungan. Sebelumnya, apa kabar Bapak? Baik, Lisa. Ya. Oke, sepertinya tanpa menambah waktu lagi, langsung saja kita akan membahas tentang topik yang akan kita bicarakan ya Pak. Oke. Sebelumnya saya mau tahu sih Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah itu apa sih Pak? Ya, baik. Jadi peralihan hak atas tanah itu perpindahan status kepemilikan hak atas tanah dari satu pihak sebagai pemberi hak kepada pihak lain, pihak kedua sebagai penerima hak. Nah, peralihan hak atas tanah ini bisa terjadi karena dua sebab, peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat itu terang dan tunai dan merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja, oleh karenanya ada perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Salah satu sarjana menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila proses mengalihkan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara, maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Dan ini pun harus menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah ini dibedakan atas dua jenis, yakni peralihan yang dibuat di hadapan PPAT, pejabat pembuat akte tanah, dan peralihan yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Jika di hadapan PPAT bisa terdiri dari jual beli, imbreng, tukar menukar, pembagian bersama, hibah, hak tanggungan, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, serta waris. Jika dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT, itu hanya ada dua, yaitu lelang dan wakaf. Jadi ada banyak jenis ya Pak untuk peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT itu ya Pak. Tapi saya agak penasaran sama yang hak tanggungan Pak. Jadi apa sih Pak pengertian dari hak tanggungan itu? Oke, jadi hak tanggungan itu salah satu dari jenis peralihan tadi yang disebutkan sebelumnya. Hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor. Kreditor ini sebagai peminjam terhadap kreditor-kreditor lainnya. Jadi jika debitur yang penerima pinjaman cedera janji atau gagal membayar, maka kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Jadi si kreditor ini dia mendapatkan hak mendahului dari kreditor-kreditor lain. Nah, yang juga harus diperhatikan, pembebanan hak atas tanah yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Jadi kepentingannya kreditor terlindungi. Jadi di sini ada mitigasi dari kreditor jika sewaktu-waktu debitur gagal bayar, maka dimungkinkan menurut undang-undang atau peraturan perundangan untuk mengeksekusi jaminan. Namun yang harus diperhatikan adalah hak tanggungan ini baru ada jika ada perjanjian utang piutangnya dulu. Jadi harus ada utang piutangnya, lalu jaminan dari debitur jika dia punya hak atas tanah seperti HGB itu diaktekan. Jadi harus ada, jadi nggak boleh ada hak tanggungan tapi nggak ada perjanjian utang piutang.
gitu. Oh begitu ya Pak. Berarti dari penjelasan Bapak yang tadi berarti hak tanggungan ini ada subjek dan objeknya dong Pak? Iya, ya. Oke. Subjek hak tanggungan itu bisa individu, jadi dia punya hak milik atas tanah yang dijaminkan kepada dijaminkan untuk hutangnya gitu ya, Yeah. jadi si debitur. Iya. Yang pegang itu si peminjam atau kreditur sebagai jaminan atas piutang yang dia berikan gitu. Nah, objeknya ini harus hak milik, lalu HGU, HGB, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau apartemen. Begitu. Kalau hak tanggungan ini ada asas-asasnya nggak Pak? Ya, ya. Jadi ada kurang lebih ada beberapa asas ya. Mengikat, artinya pemberian hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah tidak wajib dilakukan. Namun jika sudah ada, maka segala ketentuan dalam undang-undang hak tanggungan harus ditaati. Jika dilanggar ketentuan dalam undang-undang hak tanggungan, maka hak tanggungan dapat dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, dapat dialihkan atau dipindahkan. Jadi hak tanggungan ini adalah pelengkap ya, seperti tadi disampaikan, itu pelengkap dari perjanjian utang piutang. Jika piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dialihkan, jadi misalkan si kreditor A mengalihkan kepada pihak lain, maka hak tanggungannya ikut ke pihak yang mendapat peralihan. Berikutnya individual. Jadi objek yang dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, objeknya bisa lebih dari satu. Masing-masing hak tanggungan memiliki kedudukan terpisah sehingga penjualan atau penghapusannya tidak akan berpengaruh satu dengan lainnya. Yang berikutnya itu menyeluruh. Hak tanggungan diberikan secara menyeluruh jika segala sesuatu yang melekat pada tanah dan dijamin pada satu kesatuan dengan tanah tersebut, lalu tidak dapat dipisahkan. Berikutnya berjenjang atau memiliki prioritas, lalu publisitas, jadi harus diumumkan, mengikuti bendanya, jadi harus bendanya ada di mana, gitu. Lalu bersifat mendahului, maksudnya mendahului adalah kedudukan istimewa si kreditur. Jadi jika nanti si kreditur ini, si pemberi pinjaman, dia akan diberikan hak utama lebih dahulu untuk dilunasi piutangnya dibandingkan kreditur lainnya. Terbatas, artinya terbatas, dia pelengkap dari perjanjian utang piutang dan bersifat jaminan sebagai jaminan atas tanah. Jadi objeknya itu tanah. Iya, iya. Berarti sesuatu semua yang disewa itu bisa menjadi hak tanggungan ya Pak? Iya, iya. Jadi prosedur untuk pembebanan hak tanggungan atas tanah itu bagaimana Pak? Oke, ini ikut itunya ya, undang-undang hak tanggungan. Jadi pertama harus didahului ada perjanjian utang piutangnya dulu. Jadi nanti di waktu membuat akte hak tanggungan, maka itu harus disebutkan tuh perjanjian utang piutangnya Antara kreditur ya, dan kreditur. harus ada di waktu bikin akte hak tanggungannya. Ya, Pak. Lalu jadi ini hak tanggungan ini bersifat aksesoris ya. Artinya sifat aksesor dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum jika adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok batal, maka perjanjian ini hak tanggungan juga batal. Beralih, ikut beralih. Beralih jadi sesi atau subrogasi sama juga, beralih tanpa penyerahan khusus. Ini diatur di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang hak tanggungan. Yang kedua, dibuat akte pemberian hak tanggungan. Nanti kita bahas di akhir. Jadi setelah dibuatnya perjanjian utang piutang, baru dibuat APHT ya, akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT.
Umumnya APHT ini ada nama, identitas pemegang hak, pemegang hak berarti kreditur, pemberi hak tanggungan itu debiturnya, jenis yang dijamin, tanah atau bangunan atau yang lainnya dan sebagainya. Jadi harus jelas di objek sebagai jaminan atas utang piutang. Lalu berikutnya didaftarkan, APHT-nya didaftarkan maksimal 7 hari kerja setelah aktenya dibuat dan ditandatangani. Lalu PPAT-nya, pejabat pembuat akte tanah, wajib mendaftarkan akte tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Ini maksudnya agar dapat dibuatkan buku tanah. Jadi akan dibuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah. Hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan ini atau jaminan serta menjalannya langsung pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Lalu sebagai buktinya, hak tanggungan atas tanah atau objek kepada kantor BPN kabupaten atau kota setempat menerbitkan sertifikat hak tanggungan, lalu diserahkan kepada pemohon pendaftar PPAT atau kepada pemegang hak tanggungan. Demikian. Kalau karat eksekut itu apa ya Pak? Oh ya, jadi ada parate eksekusi atau eksekusi itu pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditor atau yang si pemegang yang berpiutang tanpa melalui hakim. Jadi eksekusi langsung. Jadi kalau seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa ada titel eksekusi torial, parate ini masih sering masih bermasalah lah dalam pelaksanaannya. Misalnya ada kerancuan antara parate eksekusi dan eksekusinya berdasarkan glose akta. Gitu ya Pak. Kalau tata cara pembubaran hak tanggungan bagaimana Pak? Oke, ini tata caranya ya. Tata caranya Ya. dimulai dengan tahap pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT, lalu diakhiri dengan tahap pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Seperti yang sudah dijelaskan ya Pak. Ya, sesuai asasnya pemberian hak tanggungan debitur atau pihak lain wajib hadir, jadi dia harus hadir sesuai daerah kerjanya ya. Lalu dalam PPHT nanti disebutkan syarat-syarat spesialis, jumlah pinjaman, penunjukan objek, hal-hal yang diperjanjikan, janji roya parsial, janji penjualan, kepentingan kreditor. Untuk kepentingan kreditor dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya hak tanggungan, yaitu sertifikat hak tanggungan. Jadi kreditor dapat salinannya akta ini. Nah, kalau misalnya kita tidak menjamin hak atas tanah nih Pak, apa ya konsekuensi hukumannya jika tidak diikat dengan hak tanggungan? Oke, jadi pada dasarnya nih hak tanggungan ini memberikan rasa aman ke kreditor. Jadi bisa saja nanti dalam perjalanannya itu si debitur tidak bisa melunasi kewajibannya, sehingga jika hak tanggungan ini dijaminkan, jaminan ini dibikin hak tanggungan, maka si kreditur bisa langsung mengeksekusinya. Gitu. Lalu contoh pasal 6 ya, pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan itu mengatur kalau debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual, jadi dia bisa langsung jual objek hak tanggungannya atau kekuasaan sendiri, bisa lalu melalui pelelangan serta mengambil hasil pelunasan penjualan itu untuk melunasi utangnya. Apabila debitur cedera janji gitu atau puan prestasi, hak pemegang tanggungan pertama objek hak tanggungan yang dijual berdasarkan Undang-Undang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, titel eksekutornya yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan objek
hak tanggungan dijual lewat pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi atas kesepakatan, jadi perjanjian ini kan perjanjian utang piutang itu kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. Penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, dan jika demikian akan diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Jadi kalau ini dilakukan, jika mendapat harga baik, harga tinggi, setelah melunasi kewajiban ke kreditur, maka mungkin debiturnya masih dapat sisa hasil penjualannya gitu. Nah, pelaksanaan penjualannya hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan paling sedikit, jadi harus diumumkan publikasi seperti tadi di atas, ada asas publikasi di surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Jadi setiap janji untuk melaksanakan hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas itu batal demi hukum, seperti dalam sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di hukum perdata. Jadi tanpa hak tanggungan tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang. Jadi walaupun misalkan dalam perjanjian utang piutang disebutkan diagunkan sebagai agunan tanah HGB gitu ya, atau hak milik sekian-sekian. Namun kalau nggak dibikin akte hak tanggungan, itu nggak bisa dieksekusi. Jadi itu konsekuensi kalau dia nggak dibuatkan akte hak tanggungan. Jadi banyak sekali tuh itunya manfaatnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin sobat internet di rumah juga pengen contoh yang lebih ke keseharian nih Pak, biar para teman-teman ini lebih mengerti nih Pak, contoh keseharian yang mengenai tentang hak tanggungan ini. Oke. Jadi secara ini praktek biasanya ini melibatkan nilai yang besar, makanya dia menjaminkan hutangnya lewat hak tanggungan, piutangnya lewat hak tanggungan. Yang paling itu sering itu antara bank dengan nasabah. Nah, si bank sebagai kreditur dia akan minta agunan dan dituliskan dalam perjanjian utang piutang, lalu dia akan cek hak sertifikat atau hak kepemilikannya, lalu dia akan bersama-sama dengan si debiturnya, dia akan menghadap ke PPAT untuk dibuatkan hak tanggungannya. Jadi si PPAT akan cek perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya itu atas agunannya sudah sesuai gitu ya, dia akan cek keberadaan tanahnya atau di mana gitu ya. Lalu dia akan buatkan hak tanggungan, akte hak tanggungan. Gitu. Itu salah satu contohnya. Baiklah, terima kasih Bapak. Hari ini kita sudah membahas tentang peralihan hak atas tanah. Terima kasih atas waktu dan informasinya yang sangat menambah ilmu. Mungkin itu saja sobat internet di rumah untuk informasi kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.